Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang Somya dan yang sedang menonton kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Mengawali bulan Mei nih ya, tanggal 5 Mei 2024 ini, Grisel kembali hadir di podcast Somya. Kali ini Grisel kedatangan tamu spesial, Dr. Teti Suratika SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sayang dan juga dokter aku yang selalu menangani aku sejak kecil. Ini fun fact. Dan selalu aku ditanganin sama dokter ya, Dok ya? Iya, pernah ya? Pernah. Selalu malah. Ya, selalu. Ya. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai DBD dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah Nasional, yang biasanya diperingati setiap akhir bulan di bulan April, namun kita mundur 1 minggu di bulan Mei ini. Jadi boleh banget nih untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar DBD, boleh banget, silahkan. Aku juga sekalian mau konsul nih, Dok, karena udah 2 kali ya dirawat, lebih dari 5 hari deh kayaknya. Setiap dirawat bisa kena DBD terus. Iya. Iya kan, Dok? Dan selalu sama dokter juga ditanganinnya. Tapi mungkin kita akan membahas dari awal kali ya, Dok. DBD itu apa sih, Dok? Sebabnya apa? Gitu kan, ciri dan gejalanya kayak gimana? Boleh, silahkan, Dok. Jadi demam berdarah itu atau kita ada beberapa jenis ya. Ada demam berdarah, ada dengue fever, ada demam, ada dengue shock syndrome. Itu semuanya sama, itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya. Virus penyebabnya ya, virus dengue. Nah, dengan manifestasi klinis atau gejalanya biasanya demam mendadak tinggi, kemudian disertai dengan nyeri kepala, biasanya nyeri kepalanya di belakang bola mata. Kemudian bisa juga disertai dengan nyeri otot dan atau nyeri sendi. Pada kondisi tertentu bisa disertai dengan perdarahan ya, manifestasi perdarahan. Perdarahannya bisa dari perdarahan hidung atau bisa timbul bercak-bercak kemerahan di tangan atau di kaki. Ruam gitu, Dok. Ruam, bercak-bercak perdarahan gitu ya. Kan kalau ruam biasanya kasus yang sekarang lagi banyak tuh morbilia. Kalau ini bercak-bercak perdarahan. Bercak-bercak darah. Gitu ya. Nah, penyebabnya sendiri adalah virus dengue. Nah, virus dengue ini tapi dia tidak bisa masuk sendiri ya. Dia masuk ke dalam tubuh kita lewat perantara nyamuk ya. Nyamuknya itu nyamuk Aedes ya. Ada dua jenis nyamuk yang bawa si virus dengue ini. Ada Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Jadi si virusnya masuk ke tubuh nyamuk, kemudian nanti nyamuk yang terinfeksi akan menggigit si penjamu atau host atau anak. Si host itu nanti akan menimbulkan kalau memang daya tahan tubuhnya kurang baik, dia akan akan merasakan gejala setelah beberapa hari digigit nyamuk itu. Biasanya gejala awalnya demam, nyeri sendi seperti yang tadi gitu ya. Nah, seperti itu, Teh Gisel. Iya, dan demamnya itu demam dan nyeri sendinya tuh kalau aku rasain itu tuh beda banget, Dok. Udah pasti kayak aduh ini jangan-jangan aku DBD lagi gitu ya. Si demamnya tuh nggak enaken pokoknya. Iya. Karena demamnya mendadak tinggi dan disertai dengan nyeri semua sendi gitu ya. Panas banget, Dok, rasanya. Iya, seperti itu. Gitu. Ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan, apa sih yang menyebabkan penularan cepat dari dengue ini kan? Karena memang secara epidemiologi ya di Indonesia dengue itu termasuk penyakit endemis ya. Ada di seluruh tanah air gitu ya, Dok, ya, di Indonesia. Menurut survei, kejadian dengue itu di antara 2015 sampai tahun 2020 itu kejadiannya antara kita lihat sampai 24 sampai 78 orang per 100.000 penduduk. Jadi kan cukup tinggi cukup lumayan tinggi. Dok, Dan di tengah situasi seperti sekarang ini di curah hujan yang sangat tinggi, angka kejadiannya potensi untuk meningkat. Nah, itu dia, Dok. Gitu, betul di situasi sekarang ya. Mempengaruhi penularan dengue itu selain dari si vektornya itu, vektornya itu kan si nyamuk ya. Nah, vektornya nyamuk. Kita lihat
apa sih yang berhubungan dengan vektor, berarti media ya, media untuk perkembangbiakan si nyamuk. Nyamuk itu sendiri, nah, medianya adalah air yang tergenang. Di cuaca hujan begini kan pasti banyak tuh air tergenang di mana-mana. Itu salah satu faktor resiko penularan denggi jadi lebih luas, cepat gitu ya, Dok ya. Yang kedua, pejamunya. Pejamu tuh misalnya di antara satu keluarga atau di satu penduduk RT RW ada yang terjangkit, itu potensi menularkan gitu. Gitu, Dok. Betul. Bisa. Jadi misalnya gini, si pejamu yang terkena itu kemudian digigit nyamuk, nyamuknya menggigit lagi yang lain. Nah, itu jadi bisa ya. I see. Terus kemudian lingkungan. Ya, jadi ada 3 faktor, pejamu sama lingkungan. Faktor pejamu dan lingkungan. Lingkungan itu apa yang mendukung untuk terjadinya kasus denggi ini? Satu, dalam kondisi cuaca penghujan gini, sanitasi yang kurang baik, kepadatan penduduk, banyaknya air yang tergenang. Nah, itu sebagai 3 hal yang membuat kasus denggi biasanya meningkat gitu ya, Dok gitu, ya. Seperti itu. Oke. Ya. Tapi kan kadang penyakit lain juga ada demam itu sendiri, Dok. Cara membedakannya tuh seperti apa? Bisa dirasakan atau mungkin bisa dilihat secara kasat mata nggak sih, Dok? Biasanya kalau demam berdarah itu khas dari penyakitnya. Pokoknya yang jelas demamnya itu kurang dari 7 hari. Biasanya demamnya mendadak tinggi. Langsung tiba-tiba gitu ya? Langsung tinggi. Kan kalau tipes mah biasanya pelan, naik, turun, naik, turun, terus begitu. Kalau demam berdarah tuh set naik, ya langsung tinggi. Nah, biasanya itu terjadi di fase akut tuh. Di fase akut biasanya hari ke-1 sampai hari ke-4 ya, mendadak tinggi. Dan biasanya antara hari ke-4 sampai hari ke-7 biasanya panasnya turun tiba-tiba. Nah, justru ini adalah fase kritis, fase yang harus kita benar-benar hati-hati. Oh, justru ketika panasnya sudah turun, mereda gitu ya, Dok ya? Sudah mereda itu dia fase kritis. Fase di mana trombosit biasanya turun drastis, potensi shock terjadi di hari itu, potensi perdarahan juga terjadi di hari ke-4 dan ke-7 itu. Makanya begitu pada kasus denggi ya, begitu panas turun justru kita di situ harus hati-hati, monitoring ketat, gitu tanda vital, kemudian nilai trombosit dan lain sebagainya. Oh, pantesan ya, Dok. Waktu itu aku ingat banget. Aku bilang dengan pede, aku bilang gini, "Dok, aku udah nggak demam kok sekarang, boleh pulang nggak?" Ternyata enggak, Grisel, tenangin diri kamu. Ternyata justru ketika demamnya sudah mereda, itu justru kita harus waspada. Kenapa demikian, Dok? Di hari ke-4, ke-5 itu pada saat demam turun, justru trombositnya ikutan turun. Gejala-gejala yang kalau terjadi faktor pemberut bisa timbul, seperti ya nyeri perut hebat, muntah-muntah hebat, kemudian bisa terjadi juga sesak nafas ya, penurunan kesadaran, tekanan darahnya turun, itu di hari ke itu. Jadi memang monitoring ketat itu kita lakukan di fase kritis tersebut sampai benar-benar fase kritisnya terlewati. Biasanya hari ke-7, hari ke-8 itu udah aman. Seperti itu. Oke, Dok. Kalau DBD ini harus ke dokter nggak sih, Dok? Atau misalnya harus dirawat di rumah sakit nggak sih, Dok? Gitu kan. Pasti ini pertanyaannya juga jadi pertanyaan masyarakat nih. Demamnya kan demamnya lama itu misalnya tuh. Tapi nanti bisa turun, apakah harus dilaksanakan perawatan di rumah sakit? Itu wajib atau kayak gimana, Dok? Tidak semua demam berdarah harus dirawat ya. Jadi pokoknya intinya gini. Kalau merasa ada keluhan demam yang mendadak tinggi, harus diperiksa dulu ya. Nanti dari hasil pemeriksaan dilihat ya, dilihat apakah ada penurunan trombosit atau tidak ya. Dan hari keberapa ya. Kalau misalnya panasnya masih kurang dari 3 hari, terus dilakukan pemeriksaan, trombosit sudah turun tapi masih di atas 100.000, tidak ada peningkatan hematokrit, nah itu bisa rawat jalan. Dengan catatan, tapi bisa rawat jalan ternyata, tapi dengan catatan. Apa tuh, Dok? Nah, catatannya si pasiennya harus datang setiap hari idealnya untuk melakukan pengecekan ulang tadi darah rutin, dan terutama kita lihat kadar hematokrit dan trombositnya. Sambil kita kasih warning juga ya. Jadi kalau misalnya di rumah ada gejala muntah-muntah hebat, nyeri perut hebat, kapanpun segera datang ke IGD, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya datang di hari ketiga nih ya, panas tinggi,
udah ada penurunan trombosit, misalnya trombositnya sudah di bawah 100.000, tapi hematokrit masih normal, itu dirawat. Kalau misalnya ya didatang ke UGD, trombositnya masih di atas 100.000, tetapi sudah ada peningkatan hematokrit, nah itu yang dirawat. Seperti itu tadi. Oke. Ya. Seberapa bahaya, Dok, kalau kita abai terhadap ini? Nah, kalau misalnya abai ya. Tadi disebutkan pada fase kritis itu segala sesuatu bisa terjadi ya. Nah, trombositnya turun drastis. Kalau trombositnya turun drastis, yang pertama mungkin bisa terjadi perdarahan spontan. Ya, perdarahan spontan tuh bisa perdarahan di tangan yang terlihat. Ya, yang terlihat seperti mimisan. Tapi yang bahaya itu adalah perdarahan yang tidak terlihat atau internal bleeding. Oh iya juga ya, Kalau Dok. trombosit rendah tuh bisa terjadi perdarahan di otak juga. Di otak, Dok? Bisa. Kalau trombosit ya? sangat rendah. Kemudian bisa juga perdarahan di saluran pencernaan. Manifestasinya bisa nanti kelihatannya muntah darah atau BAB-nya darah. Nah, itu udah parah ya. Kemudian yang kedua, pada demam berdarah itu kan terjadi kebocoran plasma ya. Nah, kebocoran plasma itu bisa bikin si cairan yang ada di dalam pembuluh darah pindah ke luar. Nah, itu yang parahnya adalah penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah, denyut nadinya cepat, itu yang kita bilang sebagai dengue shock syndrome. Nah, kalau tidak segera diatasi, akibatnya bisa fatal, bisa tidak tertolong. Nah, padahal itu cuma penyakit infeksi virus aja. Tuh ya. Seperti itu. Ini dia, kadang kita sepele, udahlah ini mah demam aja gitu. Aku juga awalnya gitu kan ya. Udahlah demam aja, jadi kompres pakai es gitu kan. Kompres. Tapi ternyata kadang kita nggak boleh abai terhadap itu ya gitu. Betul. Tadi kan apalagi kalau misalnya DBD ini justru ada masanya kita justru demamnya turun dan itu adalah masa kritis. Kita udah dirawat nih di rumah, udah baik-baik aja, demamnya udah turun, tiba-tiba ternyata aduh nggak deh. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih kira-kira demamnya sudah lebih dari 3 hari dan demamnya langsung tinggi, udah mending langsung periksakan ke dokter saja ya. Bisa langsung ke dokter spesialis penyakit dalam ataupun bisa langsung ke IGD gitu ya, Dok? Bisa ke IGD, bisa. Kalau untuk screening bisa dilakukan di klinik. Di klinik ya, Dok ya. Karena kan cek darah dulu ya, Dok ya biasanya. Tetap kita lihat ya, gitu seperti itu. Iya. Untuk pengobatannya itu sendiri seperti apa sih, Dok? Nah, kalau untuk DBD? Sebetulnya kalau untuk demam berdarah itu pengobatannya cukup suportif aja ya. Suportif itu gimana maksudnya? Itu artinya menjaga supaya tidak memburuk. Jadi misalnya ada keluhan demam ya, kita kasih paracetamol, kemudian kebutuhan cairan kita penuhi, berian cairan, terus kemudian ada keluhan di saluran pencernaan, kita kasih obat-obat tersebut dan monitoring. Jadi 2 itu sebetulnya prinsip penata laksanaan demam berdarah, suportif dan monitoring tanda-tanda klinis untuk mencegah, untuk mengenal tanda-tanda awal ke perburukan gitu, seperti itu. Sedangkan untuk antivirus sendiri untuk dengue itu belum ada ya. Jadi belum ada pengobatan untuk antivirus khusus untuk demam berdarah. Khusus untuk demam berdarah justru belum ada ya, Dok ya? Belum ada. Jadi hanya suportif dan monitoring tanda-tanda perburukan seperti itu. Makanya memang untuk kasus-kasus demam berdarah yang kita anggap berat ya, seperti yang bisa dilihat pada saat awal pemeriksaan, penurunan trombosit di bawah 100.000, peningkatan hematokrit ya, kemudian nyeri di perut gitu ya. Nah, itu udah tanda-tanda warning sign sehingga si pasien itu harus dirawat. Seperti itu tadi Oke. Iya. Dok, tapi waktu pas aku demam berdarah nih, keluarga aku tuh pada bawain jus jambu. Nah, ini mitos atau fakta sih, Dok? Meminum jus jambu itu bisa naikin trombosit berarti ya, Dok ya? Kalau secara penelitian sih belum ya. Cuman gini, kita lihat dari sisi positifnya ya. Jus jambu itu kandungan vitamin C-nya tinggi. Tinggi sekali. Ya kan? Nah, vitamin C tinggi itu bisa memodulasi sistem imun. Nah, tujuannya ke sana ke ya. Sistem imunnya. Ke sistem imunnya, Dok, jadi sistem imun naik, kemudian ya mekanisme pertahanan tubuh lebih bagus ya. Proses inflamasi akibat dengue-nya bisa ditekan sehingga pemulihan bisa lebih cepat. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya
bisa dibilang kayak enggak sepenuhnya benar ya. Meminum kita, Hanas aku teh udah minum gitu ya berlitar-litar lah, tetap Tapi aja. boleh kan, maksudnya dia kan tujuannya untuk naikin Sistem imun dari ya, sisi Dok, yang ya. lain, dari sisi yang lain dia bisa mempercepat proses penyembuhan seperti itu. Tapi bukan naikin trombosit gitu. Tuh, bukan naikin trombosit ternyata ya. Jangan sampai yang demam berdarah justru ya udahlah karena yang mitos yang beredar gitu ya, atau misalnya yang beredar di masyarakat luas, minum jus jambu aja, minum jus jambu nggak minum air putih. Nah ini yang bahaya. Justru yang diperlukan cairan kan Cairan gitu ya. Boleh minum karena untuk apa namanya tuh ngebagusin sistem imunnya ya, warga Cianjur. Tetap aja harus banyak minum gitu dan makan makanan yang bergizi. Betul. Sehat. Setuju. Oke, Dok. Kalau misalnya cara pencegahan kan susah banget ya, Dok. Kadang tuh aku jadinya sekarang tuh kalau nyamuk. Tapi kita juga nggak tahu kan dan bingung banget gitu harus gimana gitu. Jadi untuk pencegahan kita kenal ada 3M+ ya. Nah, 3M+ apa tuh, 3M+. Dok? 3M+ tuh. 1, M yang pertama apa? Menguras ya. Menguras. Jadi sering-seringlah menguras bak mandi. Bak mandi. Kalau yang ada bak mandi di rumah nih ya, ini penting banget. Menguras ya. Yang M yang kedua apa? Apa tadi saya? Dites? Mendaur ulang ya. Oh, mendaur ulang. Ya, mendaur ulang. Jadi kalau mendaur ulang atau mengubur ya. Mendaur ulang misalnya kan kita suka banyak bekas kaleng, ya kan? Bekas kaleng atau bekas tempat-tempat makan, nah gitu kan? Wadahan ya gitu. Wadahan ya disimpan aja di luar, nanti tergenang air kan? Oh, iya. Genangan airnya kan bisa jadi fokus ya. Di situ untuk tempat perkembangbiakan si nyamuk kan. Nah, kemudian yang M yang ketiga menutup ya. Jadi kalau di rumah punya tempat penyimpanan air misalnya atau bak mandi, sebaiknya ditutup ya. Jadi itu 3M. Menguras, mendaur ulang dan menutup. Nah, gitu. Plusnya apa? Plusnya 1, mencegah supaya si nyamuk jangan menggigit kita. Gimana caranya? Ya. Dengan cara itu ya. Bisa pakai tidur pakai kelambu ya. Kalau zaman dulu mah ada kelambu. Betul. Atau pakai lotion kan sekarang banyak lotion. Iya, lotion anti nyamuk. Nah, betul. Gitu, ya. Terus yang kedua, kalau memang ada tempat penampungan air yang yang susah dibersihkan, kita bisa bisa taburin tuh si larvasida, abate ya. Oh, oke. Iya. Kemudian yang ketiga plusnya adalah dengan vaksinasi ya. Oh, ada vaksinnya, Dok? Ada vaksin denggi namanya Qdenga ya. Nah, kayaknya aku udah 2 kali nih, takut kalau 3 kali takut dikasih piring sama dokter. Ya, jadi ada vaksinnya. Oh, ada vaksinnya. Ini boleh diberikan pada pada orang usia antara 60 sampai 40 tahun. Ya, 60 sampai 40 tahun. 40 sampai 60 tahun. 6 tahun sampai 40 tahun. Biasanya kita berikan 2 kali ya, intervalnya 3 bulan. Jadi yang suntikan pertama, kemudian ditunggu 3 bulan baru suntikan yang kedua ya. Tapi memang belum banyak beredar. Iya, betul Dok. Itu ya. Ini aku juga baru tahu karena aku udah 2 kali nih demam berdarah. Ya. Ini aku takut nih, warning banget buat aku gitu. Tujuannya divaksinasi itu 1 memang untuk mencegah supaya tidak terjangkit demam berdarah. Nah, kalaupun terjangkit, yang kedua itu supaya manifestasi yang timbulnya nggak terlalu parah. Seperti itu. Ya, ternyata ada vaksinnya. Di RSUD Sayang udah ada belum sih, Dok? Sepertinya belum ya. Belum ada ya, Dok. Ya. Oke, baiklah. Mungkin nanti kita bisa ajukan ya. Bisa diajukan. Karena aku baru tahu juga dan aku bilang tadi aku udah 2 kali loh. Jadi kalau bisa disediakan. Iya, benar. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas terkait ya. Iya, betul. Oke. Ini gitu. Kalau Grisel dapat lagi DBD lagi amit-amit. Jangan. Ini dapat piring dari dokter. Udah 3 kali banget ya. Kalau fogging, Dok, efektif nggak sih, Dok? Fogging tuh bisa. Memang sekarang itu gini, kalau kita ketemu pasien-pasien nih, screening ada pasien dirawat di suatu ruangan, nanti kita tanya. Sekarang tuh udah jalan tuh sistem fogging ya. Jadi kalau misalnya ada pasien dirawat dengan demam berdarah, kita tanya alamatnya di mana, ya. Setelah itu nanti kita kasih tahu nih ke puskesmas terdekatnya. Puskesmas terdekatnya untuk dilakukan fogging di daerah itu efektif. Bisa menekan angka kejadian denggi berikutnya pada pasien-pasien berikutnya gitu ya, Dok ya.
Oh, ternyata Ya. bisa tuh seperti itu ya. Bisa ya. Jadi jangan ragu berarti gitu kalau misalnya untuk melaporkan, misalnya kalau ada tetangga yang ternyata DBD. Ini kita juga harus waspada gitu ya. Karena takutnya nyamuknya masih beredar di situ. Iya, berarti kalau di suatu daerah ada yang kena DBD, ada tempatnya, pasti ada reservoir tempat perkembangbiakan nyamuknya di situ. Ah, betul Ya kan? Dok. Nah, itu kan berpotensi dia terbang ke sana kemari. Betul, gitu. betul. Ya. Tapi kalau waktu itu Grisel kebetulan abis camping kalau nggak salah Dok. Berarti di situ. Di situ. Habis camping ya, aku ingat banget. Oke, kita lanjut ke ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya, Dok ya. Jadi akan coba aku bacakan satu pertanyaannya. Ini kayaknya mesti agak di zoom in. Oke. Ada dari pendidik.an34. Dok, jika DBD tidak cepat ditangani, apakah bisa mengakibatkan kematian? Ya. Bisa tadi. Betul ya. Jadi kalau demam berdarah yang berat ya, tidak ditangani dengan cepat, jatuh ke kondisi dengue shock syndrome, itu bisa banget menimbulkan kematian seperti itu ya. Makanya jangan diabaikan. Nah, sesuai dengan judul ini ya. Jangan diabaikan. Kita harus mengenali bagaimana DBD ini berkembang biak gitu. Berkembang biak nggak tuh? Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Rizky Septiana. Ya. Kalau pencegahannya penggunaan obat nyamuk yang dibakar aman gak Dok? Wah. Nah, ini pertanyaan yang bagus Dok. Pertanyaan bagus sekali ya. Ya, aku juga namun. Betul Dok. Jadi kalau pencegahan menggunakan obat nyamuk bakar, jangan ya. Justru jangan. Justru gini, obat nyamuk bakar tuh kan pasti dia mengandung zat yang berbahaya ya. Betul. Nah, dihisap sama nyamuknya mati. Metal. Dihisap sama kita, paru-paru kita ya. Iya juga. Jadi sebaiknya memang kalau untuk pencegahan itu yang tadi, yang paling aman tuh ya, lotion, gunakanlah lotion kalau memang di daerah tersebut banyak nyamuk, lotion anti nyamuk ya. Terus kemudian gunakan kelambu. Nah, itu yang paling aman seperti itu ya. Ya, dan hindari tumpukan-tumpukan kali ya Dok ya. Betul ya. Jadi lingkungan kita harus bersih. Iya. Baju-baju jangan dibiarkan bergelantungan. Bergantung gitu ya. Itu kan banyak ya. Dari situ nyamuk kan kalau ada baju bergelantung dia ngumpet di situ. Betul. Bisa jadi media ya, nyamuknya nemplok ke kita. Dan ternyata dia adalah vektor pembawa dari si virus dengue, kenalah kita dengan demam berdarah ya. Demam berdarah, betul. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Adin.gus. Oke, sorry. Dok, kalau jus kurma sama halnya dengan jus jambu atau gimana Dok? Oh ya, tadi yang kita bahas ya. Ya, kalau tadi aku bilangnya jus jambu, ternyata ada juga jus kurma. Oke. Gini, kalau jus jambu atau jus kurma itu secara ini kandungan vitamin C-nya banyak ya. Diminum sama kita itu bagus karena bisa meningkatkan sistem imun. Sistem imun yang baik itu akan lebih cepat menekan respon inflamasi yang diakibatkan oleh virus dengue. Nah, secara logikanya ke sana. Kalau inflamasi dari virus dengue-nya ditekan, maka kemungkinan perburukan akibat dengue bisa ditekan, proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Jadi ke sana. Bukan ke arah kalau mitos yang beredar saat ini jus jambu atau jus kurma bisa cepat menaikkan trombosit, tapi arahnya sebetulnya ke sistem imunnya. Ke sistem imun. Ya. Tapi boleh berarti ya Dok ya, minum jus jambu dan jus kurma ini. Boleh. Aman aja. Aman aja. Asal gulanya jangan banyak-banyak. Nah, betul. Iya kan Dok? Jangan terlalu manis. Ya. Diabetes ya. Yang pokoknya harus dalam kadar normal aja. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, betul. Oke, ada lagi pertanyaan masuk dari Maika.Arya. Dok, kalau yang udah kena DBD ada kemungkinan terkena lagi nggak Dok? Makasih Dok. Ada, aku juga 2 kali. Iya, bisa banget ya. Karena virus dengue itu ada 4 varian kan? Deng 1, 2, 3, dan 4. Tuh, ya, 4 varian 4 ya. Jadi gini, kalau kita kena misalnya sama dengue yang deng 1 ya. Nah, kita akan membentuk antibodi kan untuk yang si deng 1 itu. Nah, kalau misalnya dia ngegigit kita yang varian deng 2, varian lainnya ya 2 atau 3 atau 4, si antibodi yang udah kebentuk di badan kita tuh tidak bisa menetralisir kan. Kenalah kita dengan varian 2, 3 atau 4. Jadi masih sangat mungkin sangat mungkin. Jadi yang paling penting supaya tidak terkena dengue ya memang di pencegahannya itu tadi. Ya, lifestyle, balik lagi. Dan hati-hati. Ini juga ada aku juga
ini dok, dapat pertanyaan nih. Kalau misalnya benar nggak sih kalau nyamuk DBD hanya menggigit malam hari? Enggak, Emang iya? bisa menggigit kapan aja. Kapan aja tuh? Kan bisa Ih. siang, bisa malam ya. Jangan dikira kayak aku akan mengendap-ngendap malam hari. Enggak ya, ternyata nggak Bisa kenal kapan waktu ya aja. dok. Nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu ya. Tergantung si nyamuk mau menggigitnya Tuh, kapan. ya. Jadi nggak ada itu hanya mitos. Ya. Kita tetap harus waspada di siang Waspada. hari. Ataupun misalnya juga apakah setelah hujan nyamuknya jadi menggigit? Enggak juga ya Nggak dok ya. juga, ya. Jadi benar-benar nggak kenal waktu. Kita benar-benar harus waspada terhadap nyamuk ini dan juga lingkungan sekitar berarti ya dok ya. Betul. Harus betul-betul rapi, bersih. Bersih, Nah benar. ini bersih. Nih tadi ingat 3M plus tadi. Oke. Oke. Oke, ini sudah pertanyaannya udah beres. Oke. Oke, Dok. Ini sebetulnya masih ada waktu, kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, Dok. Bagaimana pengalaman dokter nih? Adakah pengalaman yang nggak terlupakan ketika menangani pasien demam berdarah? Ada ya. Jadi ada pasien umurnya masih muda waktu itu ya. Masih muda, datang dengan keluhan demam, kalau nggak salah hari ke-3 atau hari ke-4 ya. Nah, kemudian trombositnya udah mulai turun ya. Trombositnya turun, tapi ini termasuk jenis demam berdarah yang berat ya. Nah, setelah itu kemudian disertai dengan penurunan tekanan darah ya. Nah, penurunan tekanan darah kemudian disertai juga dengan muntah darah. Jadi manifestasi perdarahannya aktif waktu itu. Agak susah memang untuk kasus-kasus seperti itu ya, telat. Ditata laksana cepat, akhirnya memang dengan segala upaya bisa selamat pasien itu ya. Cuman memang dengan upaya yang sangat Pasti dengan dar-der-dor banget itu, Dok. Seperti itulah. Dar-der-dor banget. Dari bahayanya dengue itu seperti itu. Sepertinya penyakit yang sepele ya. Iya, Cuman demam itu aja dia. ya. Nggak usah diabaikan. Cuma digigit lah. nyamuk, Cuma gitu. digigit nyamuk, demam, Demam. nanti juga sembuh Betul, gitu kan ya. betul, Tapi Dok. faktanya lain kan, kalau Enggak. demam berdarah tuh demam tinggi. Nah, hari ke-4 alhamdulillah nih demamnya udah turun gitu ya. Kalau nggak aware kan, Betul, demam turun sorenya kok tiba-tiba tangan jadi dingin, kok jadi jantung berdebar. Berdebar, Nah, iya, itu. mual muntah gitu ya. Muntah gitu kan. Iya, benar-benar, Dok. Yang dianggapnya biasa-biasa aja ternyata bukan hal yang biasa. Iya, Jadi iya, itulah pentingnya kita waspada untuk Nah, tanda-tandanya. Itu gitu dia. Ya, kebayang sih Dok ya, panasnya seperti apa, demamnya itu. Nggak pernah ya Iya. ngerasain. Jadi kerasanya bagaimana ada perubahan tersendiri mungkin di dalam tubuh ini gitu ya yang nggak beres sehingga Iya. kalau kitanya nggak aware dan telat Udah. serem Serem, banget. ya. Serem Nah, banget. serem. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya Dok ya dari Feby_HW. Assalamualaikum Dok, katanya DBD harus banyak minum. Seberpengaruh apa Dok minum untuk progres sembuh? Karena waktu itu ditarget minum. Emang ya ada targetan minum Dok? Nggak target minum ya. Oke. Maksudnya gini ya. Jadi pada demam berdarah itu yang terjadi adalah kebocoran plasma ya. Dari situ awalnya kenapa Oke. kita harus menuhin kebutuhan cairan. Kebocoran plasma itu apa? Kebocoran plasma itu menyebabkan si cairan yang ada di dalam pembuluh darah dia pindah ya, pindah ke tempat lain. Nah, kalau cairan yang ada di pembuluh darah tuh pindah, maka tekanan darah tuh potensi untuk turun ya kan. Kalau tekanan darah turun, terus kekentalan darah juga menjadi lebih kental atau kita bilang hemokonsentrasi. Nah, hemokonsentrasi itu kan efeknya banyak ya. Nah, makanya untuk mencegah hemokonsentrasi itu upaya awal yang harus kita lakukan minum. Gitu. Paling sederhana soalnya Dok minum ya. aja, paling Minum. sederhana yang bisa kita lakukan. Nggak mahal kalau Nggak minum kan ya. mahal. Kita hanya mau aja untuk minum air putih air gitu putih ya, aja air mineral. cukup, gitu. Gitu. Seperti itu. Tapi apakah harus ada kayak pH-nya kan sekarang tuh ada yang gitu ya Dok. Apa tuh? Minuman pH-nya tinggi gitu kan. Enggak. Kadar pH enggak ya Dok. Enggak usah, Yang penting minum air mineral aja. Air mineral, minum.
ya. Itu dia. Oke dok, sebelum closing nih, adakah yang mau dokter sampaikan kepada masyarakat Cianjur terkait dengan DBD ini dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah Nasional? Silakan dok. Ya, pertama, dalam kondisi cuaca yang sedang pancaroba begini, waspada terhadap denggi. Yang kedua, lakukan gerakan 3M plus itu, ya. Yang pertama tadi apa? M yang pertama? M tadi menguras. M yang kedua menutup. M yang ketiga mendaur ulang. Plusnya apa? Mencegah gigitan nyamuk. Dengan menggunakan boleh dengan kelambu atau lotion. Kemudian larvasida. Gunakan larvasida untuk tempat penampungan air yang agak susah untuk kita bersihkan. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari tumpukan-tumpukan pakaian, intinya gitu betul. Yang tergantung, menghindari air yang tergenang. Kemudian ya kalau bisa dengan vaksinasi denggi, seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak dok sudah berkenan ngobrol hari ini bersama Grisel di tengah-tengah kesibukan dokter. Banyak ya pasien dokter nih yang sudah menunggu. Terima kasih banyak ya dok. Ya, sama-sama Teh Grisel. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam aktivitas. Amin. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang setia menonton. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Jangan lupa kalau ada yang gak beres sama tubuh ini, silahkan langsung saja konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Silahkan juga boleh langsung aja datang ke rsud.sayang.som ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow Facebook, TikTok, Instagram RSUD Sayang karena sangat banyak sekali informasi yang kita bagikan. Tentu saja terkait dengan kesehatan ya. Kalau begitu saya Grisel Adita bersama dengan Dr. Teti Suratika. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.